Minimal umroh Pak ya. Nek umroh kalau haji itu sholat melihat Ka'bah langsung. Apa gak ingin rek? Ya, ingin kan? Umroh, nek sobat haji, wis umur tuwek, sone ra enak dia. Iya, pindah pi. Oh, siap. Nah, kalau enggak karena umur sudah agak sepuh, enggak sempat daftar haji lagi dan enggak mungkin, tapi uang ada, ojo eman-eman, umroh rek. Bu, umroh ya. Ke pasar Nangka beli beras. Tak lupa beli daging sapi. Yang jawabnya paling keras, semoga segera berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk semuanya. Sekarang untuk calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang akan datang nanti ke Baitullah. Pantun untuk beliau berdua. Buah pepaya, buah berbiji, dimakan, nikmat dimakan bersama bubur. Bapak Purwanto dan Ibu Nurmayanti akan berangkat haji. Bapak Purwanto dan Ibu Nurwawati berangkat haji. Semoga pulang jadi haji mabrur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para hujat yang terhormat, yang sangat saya hormati dan muliakan, calon tamu Allah Bapak Purwantoro dan Ibu Nurmawati. Mudah-mudahan beliau berangkat dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, membawa haji mabrur. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha dari Allah untuk bisa salat di Baitullah, salat menghadap Ka'bah, salat di Masjid Nabawi, hadir ke Raudah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatamul anbiya tamur rasul. Mudah-mudahan salawat dan salamnya tetap pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat yang istiqamah dalam dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang gak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada Bu Hajah Maimunah kayaknya ya, ada Bu Hajah Hanana, ada Pak Haji Arif, ada Pak Haji Trisno, dan calon-calon haji semuanya yang hadir. Mudah-mudahan semua bisa barokah, bisa melampahkan kakinya ke sana. Pak RW, mudah-mudahan kalau beberapa kali sambutan ketika beliau jadi RW, sambutan beliau ketika warganya akan berangkat haji, beliau selalu dikasih kesempatan untuk sambutan. Mungkin, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, kalau beliau belum sempat daftar haji, minimal beliau bisa umroh. Allahu Akbar. RW ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, haji ini adalah haji yang istimewa.
Pelaksanaan ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang khusus, beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kagak istimewa? Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, caranya ditentukan, semuanya ditentukan oleh yang mengatur haji itu, baik oleh aturan Islam atau aturan pemerintah. Maka dari itu saudara-saudaraku, ketika ikut haji, ketika akan berangkat haji, ikuti aturan yang ada. Haji ini adalah ibadah yang khusus karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Bukan karena kaya orang bisa haji, bukan karena dia pejabat atau apapun dia karena kemampuannya, keuangannya oke, bukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit sebelum meninjak bagaimana kriteria, bagaimana kita bisa mendapatkan haji mabrur, bagaimana orang bisa sukses haji mabrur, sedikit akan saya cerita. Ibu-ibu, ini sebagai semangat. Orang yang haji itu ternyata bukan orang kaya aja, Bu. Waktu saya kecil di kota Probolinggo, kota saya, ada orang yang aktivis agama. Dia bergerak di Nahdlatul Ulama. Dia suka datang, suka suruh mimpin baca Ratibul Hadat, suruh memimpin acara-acara haji. Orang beliau, dia itu punya anak 9, ngajar hanya di ibtidaiyah. Ibtidaiyah kagak ada gajinya. Tapi suatu saat karena gigihnya memperjuangkan Islam melalui pergerakan beliau, suatu saat beliau diminta oleh wali kota Probolinggo untuk haji. 0% diberangkatkan oleh pemerintah haji. Inilah balasan Allah kepada orang-orang yang bergerak selalu mendakwahkan agama Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamaku, maka akan saya tolong. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan segan-segan, jangan suka pamrih-pamrih hitung-hitungan untuk menolong agama Allah. Contoh nyata, ini mohon maaf semuanya ibu-ibu ya, pengurus Masjid Babul Jannah, rata-rata minimal minimal beliau umroh, kalau gak haji umroh. Ini fakta dan data. Pengurus lingkungan ada juga yang data minimal umroh. Kalau ibu-ibu ingin tahu, kalau umroh itu sama panggilan haji, panggilan Allah dan Rasulnya, karena sama, datang ke Baitullah, datang ke Masjid Nabawi. Bedanya kagak wukuf di Arafah dan lontar jumrah di Mina. Siapa, Bu? Ibu ingin tahu? Seorang empok-empok, pernah saya sampaikan ibu, empok tukang cuci umroh 2 kali, Bu. Tukang cuci piro gaji nih, Rek? Pak, tukang cuci umroh 2 kali. Tukang cuci di mana? RW 26. Di RT 2. Datang ke rumah, saya belum haji, Bama ya. Kok sehat kok, saya mau ke sini kagak ketemu terus sama Bapak. Akhirnya kedatang, saya tanya singkatnya, Pok, sampean sampean umroh sampai 2 kali itu jual tanah, Pok. Tanah dari mana? Dia nabung sedikit demi sedikit, akhirnya daftar umroh waktu itu masih 25 juta yang pertama. Daftar, berangkat. Kedua setahun atau 2 tahun kemudian umroh bersama suaminya. 30 juta sudah. Tukang cuci, Bu. Empok, Bu. Ya, Bu. Masa iya, Rek? Ini hanya ngasih semangat, bukan perbandingan. Inilah kalau Allah berkehendak, siapapun yang akan dipanggil oleh Allah untuk salat di depan Ka'bah, untuk salat di Masjid Nabawi, untuk datang ke Raudah, maka Allah panggil. Siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, Allah panggil melaksanakan ibadah umroh, yaitu empok yang ada. Sekarang masih ada orangnya, empok, Bu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sekarang piye? Ben haji ini wabil khusus pada calon tamu Allah, Bapak Purwanto dan Ibu Nur Mawati. Dan kita semua yang pernah haji, jaga yang pertama, yang pernah haji jaga. Mabit kita jaga.
Yang pernah haji, jaga kita dibina, dibimbing oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Keimanan dan ketakwaan kita dibimbing oleh Allah. Maka setelah pulang ke sini jaga, minimal jaga sholat 5 waktunya, jaga hubungan baik dengan tetangga, jaga lisan kita. Piye agar haji kita mabrur? Yang pertama harus ikhlas. Ditata niat kita harus ditata ikhlas karena Allah. Karena yang paling susah ikhlas, ibadah yang paling susah ikhlas adalah berangkat haji, adalah ibadah menunaikan haji. Piye ka ikhlas? Piye ka ikhlas? Gak mungkin kita bisa sembunyi-sembunyi haji. Kalau sholat bisa sembunyi. Kalau sholat gak mungkin 4 rakaat dikurangi 2 rakaat, gak mungkin. Bisa sholat secara khusyuk ikhlas bisa. Bayar zakat fitrah, kalaupun kita rugi paling rugi 3 kilo beras, gak ikhlas, paling rugi 3 kilo selesai dah. Kalau gak ikhlas. Kalau puasa paling tidak sehari misalnya, karena gak ikhlas puasa, tetap puasa pun gak ikhlas, hilang puasanya sehari. Tapi yang namanya haji pasti mau gak mau, tidak dibilangin atau dibilangin, pasti orang tahu, orang semuanya akan tahu. Maka harus ditata niatnya lillahi ta'ala. Maka dalam Al-Quran tadi, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Perbaiklah, sempurnakanlah hajimu dan umrahmu lillah, karena Allah. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Walillahi, dan sebagian kewajiban manusia lillah, karena Allah, yaitu melaksanakan haji karena Allah. Haji ini suatu ibadah yang memang terang benderang. Tinggal bagaimana hati kita. Orang lain jangan suka ngurus orang lain. Oh, kita jangan suka ngurus orang. Weh, dia berangkat haji, ngadain malam nanti safar, dia pada tahu kagak. Sudon itu namanya ya. Ada kagak dalilnya walimatus safar? Bisa dibuka dalam kitab Inayatul, apa itu Bu Hajah Hananaya. Pokoknya dalam kitab fikih bisa dikatakan bahwa walimatus safar ini ulama menyatakan dipersilahkan. Dalam rangka apa? Pak Pur gak mungkin WA orang satu-satu. Pak Pur dan Ibu gak mungkin datengin orang satu-satu minta doanya dan mohon maaf. Maka diundanglah dalam acara walimatus safar ini. Tujuannya apa? Pertama pamit rek. Masa iya pergi ado-ado orang pamit? Masa iya pergi jauh-jauh kagak pamitan? Itu kemana orang? Pak Pur kemana kok gak bilang-bilang? Tahu tuh, maka aneh. Ya, maka selayaknya dan sepatutnya kalau berangkat haji yang mau tapi ya, yang mau silahkan, kalau mau adakan walimatus safar silahkan. Yang kagak mau ya gak usah nyela. Gak ada Pak Ali, sunnahnya Pak Ali. Ya wis karep mulah. Ya, itu wis gak penting belas ya. Sing penting haji ini awak dewi iso haji pisan. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang ingin berangkat haji, wabil khusus calon tamu Allah, Bapak Purwantoro dan Ibu Nurmawati, tata kembali. Niat ikhlas karena Allah. Perjalanan haji ini biayanya gede. Kalau dibelikan mobil, udah dapat 1 sekarang Bu. Mobil yang baru kayaknya Pak RW ya, Avanza kayaknya itu. Dapat 1 yang baru Bu. Kurang lebih 250 lah gitu ya. Walaupun bagaimana susah dibikin irit haji itu ya. Bagaimana mau ngirit-ngirit banget di sana? Kalau makan kagak cocok, kita beli. Nah, dari itu mantapkan yang akan berangkat haji, mantapkan lillahi ta'ala. Sehat badannya, sehat jiwanya, kuat mentalnya untuk berangkat haji. Jadi yang pertama ikhlas. Yang kedua piye rek? Agar haji kita sempurna, syukur-syukur, mabrur. Karena balasan dari Allah, haji mabrur adalah surga. Kalau puasa yang akan kita capai, la'allakum tattaqun. Kalau haji yang akan kita capai, mabrur, balasannya surga.
Apa yang kedua saudara-saudaraku? Yaitu laksanakan nanti rukun hajinya. Jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat satupun. Ikuti apa kata pembimbing. Maka saran kami yang pernah melaksanakan haji, mohon maaf, saya pakaian gini karena menghormati beliau Pak ya. Kok di Masjid Bali pakaiannya biasa-biasa aja, ya sekali-kali lah ya. Pakai begini menghormati beliau dan menghormati bapak-bapak. Apa rukun haji yang pertama? Niat. Bu, Masya Allah Bu, ketika kita berada ke mangkat ke haji, mangkat dari sini ke mana itu? Cengkareng ya? Mana itu sana itu? Soekarno-Hatta. Lalu ada naik terus, ada kita berada di Yalamlam, maka membimbing kita niat haji, labbaika Allahumma hajjan. Jangan sampai kagak. Kalau niatnya kagak dibaca, rukun hajinya batal. Karena rukun itu harus dilaksanakan. Habis itu nyampe ke Mekah baru tawaf. Tawaf kagak boleh. Nyampe di Mekah, kalau Pak Pur sama kalau At-Taqwa biasanya haji ifrad. Biasanya langsung ke Mekah. Sampai di Mekah nginep semalam, lalu paginya langsung tawaf. Tawaf kudum kalau nggak salah ya. Tawaf kagak bisa diwakilin. Maka harus sehat. Haji itu orangnya harus sehat. Jangan loyo. Maka sebelum haji olahraga, sering jalan Bu ya. Harus sehat karena tawaf ngelilingi Ka'bah 7 kali itu wajib rukun haji, maka harus dikerjakan. Kagak boleh diwakilkan. Ah saya masih capek deh, biarinlah wakilin aja paling. Lo gak bisa. Dorong pakai kursi roda, kalau gak bisa bayar. Nah, ini enaknya kalau Pak Haji kayak Pak Pur masih muda gini, tenaga sehat, kalau perlu bantu orang Pak Pur ya. Bantu orang-orang yang sudah sepuh-sepuh yang melaksanakan haji, bantu kita dorong untuk tawaf. Habis tawaf sa'i. Gak mungkin sa'i itu gak boleh ditinggalkan. Harus dan wajib sa'i. Lari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, baru tahallul, potong sebagian rambut. Itu rukun yang pertama. Selanjutnya di masa pertungguan, di masa nunggu kita, yaitu melaksanakan di masa tunggu haji ifrad. Kalau At-Taqwa, ini gak promosi KBH Taqwa enggak ya? Gak ada hubungannya saya, cuman saya pernah ikut KBH Taqwa. Top, hajinya haji ifrad. Mantap haji ifrad ya. Sunnah Rasulullah. Selama masa tunggu, bapak-bapak, ibu-ibu, irit tenaga Pak Pur. Kalau sampai masih untung, waktunya hanya seminggu. Kami dulu 16 hari kurang lebih Pak. Pakai ihram. Ini pakai ihram tuh Pak. Gak pakai ikat pinggangnya begitu. Odol-odol lah gitu ya. Kok jatuh kali ya, bola gitu ya. Tidur pakai gitu dah. Mandi gak boleh pakai sabun, gak boleh potong kuku, gak boleh pakai sampo dan seterusnya. Selama masa pakai ihram. Itulah tantangannya haji ifrad. Pahalanya paling gede. Karena Rasulullah hajinya haji ifrad. Jadi selama penantian itu jaga kesehatan. Gak usah terlalu sering lah ke Masjidil Haram ya Pak Pur ya Bu ya. Bu, gak usah terlalu sering Bu ke Masjidil Haram Bu ya. Ya paling Isya Maghrib agak adem lah. Apalagi sekarang saya dengar 48 kayaknya ya. 48 sampai 53 cuacanya ya. Maka duhur gak usah lah, sholat di hotel aja, ngirit tenaga. Karena itu gak wajib. Yang wajib engkau wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah kita sakit, hajinya haji ambulan. Untung ambulan babul jannah kagak dibawa ya Pak RW ya. Nah kalau dibawa lah repot ya. Maka ibu-ibu yang akan berangkat haji, irit tenaga. Wah saya mau ke haram terus dah. Jam 2 berangkat ke haram. Sampai pulang ke haram, sholat subuh, sholat duha sekalian, sholat syuruk, sholat duha, baca Quran khatam. Terus habis itu pulang mampir, turun dari bis, beli bakso deh ya. Di sana Bu, banyak deh makanan Indonesia. Jangan khawatir Bu yo, yang dibawa-bawa itu orang Indonesia semua. Wes, akeh Bu yo.
sing penting duite akeh. Ya. Nah, duite kudu akeh memang rek. Haji ku duite akeh. Kalau enggak ya repot ya. Soalnya takut ada menu yang enggak cocok. Yang masak bukan orang kita, orang Bangladesh mah kebanyakan. Jadi yang kedua adalah wukuf di Arafah. Inilah puncak haji. Selama orang haji itu belum meninggal dunia, maka wajib dia datang ke Arafah. Pak Pur, tetangga-tetangganya nanti yang titip doa di Arafah catat Pak Pur. Saya yakin betul salah satu tempat yang sangat mustajabah yaitu ada Arafah. Di Arafah itu Pak Bu, kayak orang nanti di padang mahsyar. Bayangkan 5.700.000 tahun kemarin kumpul di Arafah. Panas ya panas. Siapa yang nggak bilang panas? Panas. Kasih AC, kasih. Sekarang sudah enak. Ini karpet gini, merah karpet gini nih. Di Arafah sudah. Bawahnya pasir, karpet begini, tapi dikasih kasur. Apa itu kasur yang matras itu? Udah enak. Pak Haji tahun berapa Pak Haji? Udah lama ya? Oh masih belum begitu enak kali Pak Haji ya? Nah sekarang sudah enak Bu. Oh jangan ngomong haji ora enak. Dari sopo haji ka enak rek? Mangan turu ibadah. Shopping. Nah orang Indonesia nih. Biasanya orang Indonesia nih. Makanya pedagang-pedagang di sono paling senang pada orang Indonesia. Haja Indonesia. Wadal. Guys, kon belonjo. Ibu-ibu, hati-hati ibu ya. Ketika disuruh wadal lalu ibu nyomot satu korma, tukang kormanya gak bilang halal, batal hajinya, tapi susah hajinya ya, susah sempurna. Jadi yang kedua, yang rukun yang selanjutnya itu wukuf di Arafah. Itulah rukun haji yang wajib dilaksanakan nanti, kagak boleh ditinggalkan. Tawaf, sa'i, tahallul, lalu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berangkat tanggal 8 kita diangkut semua. Gak ada orang sudah di Masjidil Haram. Semua diangkut. Bejubel manusia di sana. Bejubel. Tapi sekarang sudah nyaman Pak Bu ya. Sarana prasarananya sudah enak. Terus habis itu ada rukun haji, ada wajib haji. Wajib haji apa rek? Berkemah di Musdalifah. Tapi ini udah enggak. Sekarang karena banyak hajinya, mungkin masa Pak Haji masih Pak Haji? Masih ya, kami kemarin udah enggak. Langsung ke Mina Jadid. Jadi Musdalifah itu dipakai untuk perkemahan juga yang orang mau lontar jumrah. Namanya Mina Jadid. Jaraknya ke kami kemarin 4,2. Nginep di situ selama semalam. Mina ada juga muhasabah diri, introspeksi diri Bu. Dosane aku ora ake ora gitu ya. Pasti banyak, maka mohon pada Allah. Di Arafah mohon pada Allah, di Ka'bah mohon pada Allah, di Nabawi mohon pada Allah. Selesai di Musdalifah langsung ke Mina, baru lontar jumrah. Kalau Pak Pur insya Allah nawar sani 4 kali. Yang umum Indonesia itu haji tamattu ya Pak Haji ya, haji santai. Nyampe nang Mekah atau sampai ke Madinah, habis ke Mekah udah pakai ihram, lalu umroh wajib, habis itu santai dah, nunggu melaksanakan rukun haji hukum di Arafah. Nah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa kewajiban kita? Yaitu wajib lontar jumroh, kalau nggak salah 7 ya Pak Haji, 21 atau 7? 7. Tapi 3 kali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Lempar itu setan ibaratnya. Cuman setannya ngeledek ya. Lu ngelempar gua. Lah gua lebih jahat dari gua katanya setan ya. Percuma lu habis ini mabok-mabok lagi misalnya. Kagak, jangan suudzon pada orang haji. Orang yang akan haji harus kita support. Karena orang yang haji itu mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta, bahkan jiwa. Ya Pak Haji ya, dikorbankan. Ketika kita lontar jumroh, Masya Allah, orang dari perkemahan itu, dari Mina ke lontar jumroh, itu berdesek-desekan.
Boleh yang ini Pak Haji diwakilkan ya. Boleh ya Bu ya. Kalau udah sepuh boleh. Pak tolong wakilkan saya lontar jumroh, monggo, nggak apa-apa. Yang wajib haji ini boleh. Jangan sungkan-sungkan Pak Pur ya. Kalau di sana kalau ada tetangga kita tidur, teman tidur atau sekamar, yang sepuh dimintai tolong oleh ketua regu, tolong Pak Pur ini badalin, ambil. Pahalanya gede banget ya. Selesai kita lontar jumroh sebanyak 4 kali khusus KBIH Taqwa, yang lain 3 kali, maka kita pulang ke Mekah. Habis itu tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah selesailah haji kita, wes entek haji kita. Lalu apa Pak selanjutnya? Laksanakan yang sunnah-sunnah. Apa sunnah yang pertama? Kalau KBIH Taqwa udah pasti sunnah. Kenapa? Karena haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Haji itu kan ada 3, ifrad, tamattu, qiran. Yang dilaksanakan oleh Rasulullah ifrad. Tapi orang Indonesia banyaknya tamattu. Kalau tamattu kena damnya piro? Kemarin 3 juta. Tahu sekarang? 32 ya. Bayar. Tapi ifrad sanksinya lebih gede, damnya lebih gede ketika kita banyak berbuat salah. Bunuh semut kena dam. Bunuh semut ya. Bunuh semut itu kena dam. Dan lain-lainnya. Dan setelah sampai kita selesai dah Bu ya haji, rukun haji udah, wajib haji udah, syarat haji tentu sekarang kita laksanakan ya. Sunnah haji piye? Perbanyak umroh. Ifrad sudah otomatis ya. Bu, Pak, Bu, yang sudah haji, yang sudah melaksanakan rukun haji, wajib haji, balik lagi ke Mekah, laksanakan umroh sebanyak mungkin Bu. Tridiruno. Orang Betawi Bu ya. Woi, orang Betawi keren Bu. Kalau ada waktu tiap hari umroh, daripada kita umroh berangkat dari sini ke sono piro 30 juta. Kalau umroh bayar di bawah 30 juta meragukan. Kopernya di mana, orangnya di mana. Kalau umroh itu yang 30 juta ke atas Pak Bu ya. Biar kita tenang. Maka kalau udah haji, melaksanakan ibadah haji semuanya selesai, maka umroh perbanyak. Baca Quran di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram walaupun luarnya panas, masuk area Masjidil Haram dingin banget. Masjid Babul Jannah mah gak ada apa-apanya. Apalagi sekarang duduk panas, anget. Wis anget tenan nih Pak RW, Masjid Babul Jannah itu Pak RW. Embo kapan gitu dah. Ya anget tenan dah Masjid Babul Jannah. Bukan anget lagi, panas ya. Nah, doain dah Pak Pur. Doain ya Babul Jannah biar cepet jadi. Kali doanya sampean ketika di depan Ka'bah, ketika di Masjid Nabawi, ketika di Raudhah, ketika di wukuf di Arafah, di Musdalifah dan di Mina, salah satunya terkabul. Doain masjid biar cepat kelar. Nah Bu, apa pantangan atau larangan yang paling kita takuti? Godain bojo. Ya Bu ya, hati-hati lah Bu ya. Walaupun istrinya sendiri, kalau Pak Pur kan sudah agak tua ya, sama dengan saya ya. Kalau haji yang masih muda ini umur 50 tahun Bang Juber ya. Ojo macem-macem godain bojo. Godain istri aja kagak boleh. Rafas dalam Al-Quran. Kok ayo tenan nih? Woi, selama masih kita pakai ihram, sebelum wukuf di Arafah, sebelum pulang dari lontar jumroh, balik lagi ke Mekah, ojo macem-macem. Ibunya jangan main-main juga Bu ya. Jangan mancing suaminya. Ya, apa gak kangen ya? Kangen pakai ireng loh. Ojo ya. Tapi kalau setelah pantangan paling berat, bisa batal hajinya. Kalau yang lain gak batal. Misalnya bunuh semut, masih bisa lah. Dan tapi kalau yang ini dilaksanakan, hubungan suami istri, kita pakai ihram, kita belum wukuf di Arafah, kita belum melaksanakan wajib haji, batal haji nih. Malah didenda 1 ekor unta yang terbagus. Harganya 50 juta. Bu, 50 juta Bu. Maka jangan deketin istri.
artinya deketin istri itu yang nafsu, apalagi ngelihat orang lain. Alhamdulillah Pak Tarsidi, ketika haji orang Arab jarang, tapi orang Uzbekistan, Tajikistan yang tadi cakep-cakep Bu. Wih, Masya Allah. Jam. Udah batal loh sekarang. Batal enggak, kalau dia doang enggak aja. Wih. Masya Allah. Apalagi kalau umroh, kalau haji udah mau bubar, orang Arab datang melaksanakan umroh, tambah lihat, Masya Allah. Wah, ayo rek, kita haji udah selesai, kan haji udah selesai itu dah. Udah selesai hajinya udah, tinggal santai-santai, tapi santai-santai itu jangan dibuang. Perbanyak umroh, makanya sangune kudu akeh gitu aja ya. Kalau pas-pasan repot juga Pak Haji. Kita haji pas-pasan. Haji bawa bekal 10 juta, ngepres. Ya Pak Haji ya sekarang ya. Sangat ngepres Pak. Kok akeh kali. Ya memang begitu. Ya Pak Haji Arif ya. Pak Haji Arif aja dulu kayaknya 10 juta kurang kayaknya dulu ya. Pak Haji Trisno apalagi? Ngepres Pak 10 juta itu. Apalagi sekarang kembali. Apalagi sekarang, Masya Allah. Makanya saruni, makanya manis tata'a ilahi sabila. Orang yang mampu. Ya kalau gak mampu gak apa-apa juga, asal kuat dengan apa-apa gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang sunnah haji, larangan haji salah satunya tadi berhubungan suami istri sebelum melaksanakan rukun haji dan wajib haji. Batal. Wajib. Denda hajinya batal. Denda bayar 1 unta yang paling mahal. 1.500 real. Pokoknya 50 juta kalau diuangkan lagi. Yes, gitu. Ya. Diuangkan kurang lebih 50 juta, Bu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar cerita, Bu. Apalagi larangan haji, sombong. Bu, rumahnya Bu ya. Engkau di haji, ojo sombong. Ini cerita, fakta dan data yang saya sendiri. Saya sendiri Bu ya. Sombongnya dalam hati saya Pak. Dalam hati Pak Haji. Masih belum wukuf dan anu karena kami dulu 16 hari pakai ihram. Minggu ke-1 Jumatan di haram. Habis itu mau pulang saya bergumam dalam hati, ali kufran masa iya ka iso balik nang hotel ke Jakarta sendirian mampu, masa iya Nyasar. ke hotel gak bisa balik, kan dekat tinggal naik bis selawat balik. Ternyata nyari terminalnya muter-muter kurang lebih sampai 5 kilo pagi, sampai jauh, sampai menjelang maghrib. Makanya jangan sekali-kali sombong Pak Pur ya. Dalam hatinya pun jangan sombong. Ustadz yang ada di sini pernah, oh dompet saya gak bakal hilang beneran. Tapi alhamdulillah istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak, kalau pernah melaksanakan dosa sekecil apapun, insya Allah balik. Di Masjidil Haram itu barang-barang kita yang hilang banyak baliknya. Di wukuf di Arafah itu barang-barang kita yang hilang banyak baliknya. Istighfar yang banyak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang lain-lain, misalnya mau jalan-jalan silahkan. Habis haji Pak Haji ke Taif, perbanyak uangnya. Ke Taif sambil ngambil mikot. Mikot yang terdekat di mana mikot itu? Di Tam'in. Mikot itu di Tam'in terdekat. Mikot itu apa? Pembeda kita pakai baju ihram. Nggak boleh begini. Nah paling tidak kalau kita nggak punya apa itu mau mikot bayar ihram itu kan bayar. Taksinya dari hotel Mabazin ke 50 real. Rame-rame jadi 10 real 5 orang. 10 real lah ya. Maka dari itu siapkan uangnya. Terus yang kedua, sunnah juga sering nolong orang. Ya Pak Pur ya. Jangan segan-segan nolong orang. Kita akan dibantu sama Allah. Ini fakta dan data. Ada nenek-nenek yang ketika tawaf gak sanggup, dimintain tolong, Pak bisa nggak bantuin itu nenek-nenek tawaf wajib Pak Haji. Tapi gak semakin loh Pak Haji ya. Saya Pak ke panitia tuh ke ketua karamnya itu. Ya udah 3 kali ternyata apa? Kasih duit. Ya. Gak terima untuk nambah oleh-oleh, untuk nambah ihram lagi, untuk nambah tawaf apa? Oh iya, wakuf lagi di Arafah. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Bu Haji, calon tamu Allah, Pak Pur dan Bu Nurmawati, manfaatkan ketika berangkat haji, siapapun yang akan berangkat haji, siapapun yang umroh, karena biayanya gede, waktunya lama, semua membutuhkan segala hal sesuatunya, maka manfaatkan sebaik mungkin agar pulang nanti bawa haji mabrur. Kalau haji mabrur itu apa? Ben ake manfaati ke masyarakat lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita membacakan kalimat talbiyah. Mudah-mudahan Allah mengijabah bacaan kita ini, dilanjutkan dengan bacaan tasbih. Ketika kita tawaf di Ka'bah, tasbih itulah yang dibaca. Gak baca tasbih gimana? Sah. Karena yang dihitung itu kelilingnya, keliling Ka'bah 7 kali itu. Gak usah baca diem tok, sah. Bu, ibu, bapak, ketika tawaf di Ka'bah, orang yang jutaan itu, ada yang gede, hitam, keteknya kita di sini. Kita nyium ketek dia, jangan sekali-kali lisan kita dijaga. Aduh, asin tenang ya. Mambu nera karu-karuan, bau beneran. Selama ibu melaksanakan tawaf, bau beneran. Jaga lisan kita, Bu, di depan Ka'bah, jaga. Ojo ngomong sembarangan. Ibu-ibu kagak perlu nyium hajar aswad, gak ada sunnahnya perempuan. Laki-laki silakan Pak Pur ya. Tapi kalau mau perlu bayar joki banyak, orang Madura banyak Pak. Kecil-kecil tuh cet bayar. Bayar 500.000 kayaknya ya. Silahkan. Tapi tidak wajib ya jual hajar aswad itu. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang hadir ini yang sudah daftar haji, Allah segera panggil bisa melaksanakan haji segera. Yang belum daftar haji karena umur sudah tua, duit ada tapi umur tua, bisa segera daftar umroh. Apalagi kalau umrohnya Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan haji melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka dia bersama saya umrohnya, sama dengan melaksanakan haji bersama saya. Pak Pur dan Bu Nurmawati hajinya sama dengan Rasulullah. Seumur hidup sekali. Pak Arif, Pak Trisno udah gak mungkin haji lagi karena sudah umur, nunggu 10 tahun Pak. Yang haji sekarang nih berangkat nunggu 10 tahun baru bisa daftar. Dari daftar itu nunggu 30 tahun ente wis tuwek. Tapi ya duwe umroh ya. Umroh Bu. Dan keistimewaannya salah satu, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka sama dengan sholat di seluar Masjidil Haram 1000 kali, 100.000 kali. 100 Bu. Podo wong umroh yang ngono. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa sama dengan sholat 500 kali. Dan jangan lupa sunnah Rasulullah, siapkan uang receh 2 realan. Ya, orang sana itu yang tukang sapu office boy itu paling seneng ke orang Indonesia. Indonesia haji itu pengen dikasih Kak, sambil senyum ya. Nah kalau dikasih sembunyi-sembunyi, entar teko kabeh Pak RW. Dikasih satu office boy itu di Masjidil Haram, di Nabawi, di Mina ya Pak Haji ya. Maka siapin uang receh ya, biar kita paling tidak sehari ngeluarin lah 5 real atau 2 real sampai 5 real. Itu ditarget ya, biar kita dapat. Kalau di Mekah bagaimana? Ya 100.000 kali pahalanya. Barangkali itu bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita baca kalimat talbiyah ya bareng-bareng, diresapin, dihayati seakan-akan kita sedang akan menuju Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang baca tasbih seakan-akan ngelilingi Ka'bah, tawaf 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barangkali itu ibu ya apa yang dapat saya sampaikan. Pesan saya juga yang terakhir, ini khususnya bagi Indonesia, warga jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia. Ketika tawaf, ojo mainan HP. HP-nya taruh di sakunya ya Pak Haji ya. Jatuh, keinjek gak bisa diambil. Kalau kita ngambil, jatuh keinjek juga, meninggal. Ya, gak ada yang nolong, ditolong langsung taruh keluar. Orang Indonesia ini paling seneng main HP. Sampai Imam Masjidil Haram itu sudah bilang Indonesia jago HP gitu, jago selfie gitu ya. Kalau selfie yang lain lah di Jabal Mahnet kayak di mana gitu ya. Ketika tawaf ojo mainan HP ya Pak ya. Saya di belakang Ka'bah nih gitu. Ojo lah mengurangi sempurna haji ya. Khusus depan Ka'bah, khusus di Nabawi di dalamnya kagak usah dah mainan HP ya. Sekali-kali kagak apa-apa, tapi jangan sering-sering, terutama ketika tawaf. Bu ya, terutama ibu-ibu ini, selfie, haji, selfie, repot carinya ya. Kurangin selfie-nya ketika di tawaf, terutama pelaksanaan tawaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbi ij'alna muqimas shalah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana ilal Makkah wal Madinah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadz dzulumati ilan nur. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami hadir di sini ya Allah untuk mendoakan bapak saudara kami ya Allah, tetangga kami ya Allah, Bapak Purwantoro dan Ibu Nurmawati ya Allah, yang akan melaksanakan ibadah haji ya Allah. Berilah kelancaran ya Allah, sehat selalu ya Allah dalam perjalanannya ya Allah, sehat selalu ya Allah dalam melaksanakan ibadah haji ya Allah, dari berangkat sampai di pelaksanaan di sana dan pulang lagi ya Allah, membawa haji mabrur dan mabrurah ya Allah. Dan kami yang hadir ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, yang sudah haji ya Allah, kau berikan kesempatan untuk datang kembali ya Allah, melaksanakan ibadah umroh ya Allah. Yang sudah daftar haji ya Allah, kami mohon ya Allah, saudara kami yang hadir saat ini ya Allah, yang sudah daftar haji ya Allah, kami mohon ya Allah,
Tolong Kau segera panggil ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun akan datang ya Allah. Yang belum daftar haji ya Allah, karena sudah umur dan seterusnya ya Allah, berilah kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh ya Allah. Karena hanya kekuatan-Mu ya Allah, karena hanya dengan Engkau lah ya Allah kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Allah. Berilah kami ya Allah kesempatan untuk sholat di Baitullah ya Allah, untuk sholat menghadap Ka'bah langsung ya Allah, sholat di Masjid Nabawi ya Allah, sholat di Baitullah sebagai tamu-Mu ya Allah, sholat di Masjid Nabawi ya Allah sebagai tamu orang yang paling berjasa dalam Islam ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami kesempatan kembali ya Allah, terutama saudara-saudara kami yang belum pernah ke sana ya Allah. Berilah kesempatan ya Allah untuk bisa datang ke Raudhah ya Allah. Mihrab ya Rasulullah, antara mihrab Rasulullah dan rumah Rasulullah, bisa ziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Berilah kami kesempatan ya Allah dalam hidup ini ya Allah, bisa ziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Orang yang telah menyelamatkan kami ya Allah, orang yang telah bisa membedakan kami ya Allah, kami bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ya Allah. Berilah kami kesempatan bisa ziarah ke makam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami hanya berdoa ya Allah, Engkau lah yang mengabulkan ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal aqwa minkum ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.